Luar biasa, saya percaya setiap mereka dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Untuk yang belakang, monggo silakan diisi bangku-bangku yang di depan. Mari merapat ke depan supaya kita memuji menyembah Tuhannya enak ya. Silakan Bapak Ibu yang di belakang-belakang ini masih banyak, ini yang di sini-sini juga masih banyak yang kosong. Silakan diisi, monggo. Pak Gun maju di sini, Pak Gun di depan. Firman Tuhan. Bu Ati maju. Ya, kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus datang memuji dan menyembah Tuhan. Bila kita rasakan hadirat Tuhan pada sore hari ini dengan luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada sore hari ini. Semua hanya karena kemurahan-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berkumpul di tempat ini, ingin memuji menyembah-Mu, ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari ya Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini, melawat setiap kami, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, karena kami rindu dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Bapa, sehingga setiap penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapa. Setiap penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau mau pimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kami ikat setiap kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang nyata dan hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita.
kekuatanku, sukacitaku. Bila jemaat sendiri yang pujikan lagu ini, Engkaulah kekuatanku. Mari nyatakan. Benar Yesus, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi nyatakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu. Segala pujian. Kita nyatakan Yesus kemuliaan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Masih semangat memuji Tuhan? Oke, kita akan bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita akan melonjak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menikmati perjamuan kudus, akan memakan roti dan meminum anggur yang sudah disediakan. Bagi yang bertugas silakan maju ke depan. Mohon pertolongan Tuhan, campur tanganmu untuk mencucikan cawan dan roti yang akan kami pergunakan untuk makan dan minum. Tuhan memberkati dan memberikan mujizat nyata di dalam perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, roti dan anggur akan kami bagikan. Tuhan memberkati semua jemaat yang hadir dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan. Dalam nama Yesus. Amin. Berdiri bersama-sama. Salibnya, salibnya, sekali lagi katakan salibnya, salibnya. Yesus tolong kami Tuhan.
meninggalkan roti, angkat tangan kanan kita dan memegang roti di atas kepala kita. Ora masyarakat. Ora bala-bala. Yesus, Yesus, Engkau sudah mati bagi kami. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya, lalu membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Inilah roti, lambang tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk dosa-dosa manusia." Apakah saudara yang hari ini, yang saat ini memegang roti, percaya bahwa ini lambang tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemudian Yesus mengambil cawan itu. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Ora basyakara. Ora bala-bala sikara. Oh, sikara lala-bala. Dan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah cawan yang dijanjikan untuk penebusan dosa, dan inilah darahku untuk menebus setiap dosa. Barang siapa yang meminum cawan ini, ia menerima pengampunan dosa." Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur yang ada di tangan kita lambang darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, mari sembah. Sembah. Bidara bala. Bidara. Sembah. Mengucap syukur. syukur buat berkat-Mu, roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecah. Kami menerima itu, tapi kami juga menerima mujizat dari Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan dalam nama
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kematian-Mu dan Engkau bangkit kembali membawa damai sejahtera, sukacita. Kami tinggalkan semua macam-macam perbuatan yang tidak baik, dan Tuhan memberkati hidup kami dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan, dari hambanya Ibu Pendeta Sally, bila firman yang disampaikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Biasanya kalau lagu firman ini lagu yang slow-slow ya, karena hamba Tuhan kita ini Bu Sally ini isinya peperangan, jadi ini lagunya kita peperangan. Amin. Yuk. Haleluya, Yesus. Dari PD mana ini? Komsel, sorry. Komsel sama Mataram. Ini shalom ibu-ibu yang sudah ketemu saya, ketemu lagi ya. Haleluya. Yang sudah kenal saya bagian komselnya belum siapa? Nah, itu ibu belum. Ini komsel nomor belum, Bu. Oh, belum ya. Mau lanjut nanti itu ada konsepnya di Bapak Henry nanti ya. Kenalan dulu ya. Gak bosan-bosan saya selalu katakan kenalan sampai kapan itu Bapak? Shalom Ibu, kenalan dulu ya. Nama saya Ibu Marcelina Manuain Levi, pakai Levi-nya ada suami saya. Jadi saya bersuamikan orang Australia sini. Saya menikah selama 22 tahun. Hampir berak ini.
dengan Australia ya, berat ini memang. Tapi dalam kondisi seperti ini, Tuhan itu membukakan cara kepada kita semua, bukan bangsa, suku bangsa dan negara ya. Bagaimana kita setia sama Tuhan kan? Nah ini, saya perjalanan hidup saya memang berat. Karena apa? 14 tahun usia saya udah harus deket Tuhan, Bapak Ibu. Saya lelah juga, tapi ya namanya hamba Tuhan, disterilkan Tuhan, dikarantina. Ya, mungkin saudara-saudara di sini berteman, masih kecil ada temennya. Saya nggak ada punya teman. Teman saya tuh sama malaikat. Nah dari kecil kan kasih saya malaikat. Setiap itu ada dibilang, Pak jangan kesana Pak, nanti tabrakan. Nah bapak saya marah-marah sama saya. Apa kamu bohong, kamu gini. Sampai dibilang saya orang indigo sama keluarga kami. Saya bilang janganlah, percaya itu berbahaya Pak. Nah itu terus berlanjut hingga akhirnya saya naik kelas. Terus naik kelas sama Tuhan. Ujian banyak, muara dalam keluarga saya, menolak banyak hal. Tapi yang saya syukuri sekarang, sampai saya bisa berdiri di sini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Sudah selesai ya perkenalan saya dulu ya. Saya sekolah di teologi ya di Bali. Jadi saya mempelajari, saya sayang Tuhan Yesus dari kecil. Jadi saya belajar banyak, bahkan Alkitab. Dia bilang, kamu tuh kok nggak pernah sih baca komik katanya. Aku suka Tuhan soalnya. Karena di sini ada kebenaran. Makanya saudara punya anak atau kita sekarang masa-masa tua kita, coba capek loh dengan dunia. Dunia itu tidak menjanjikan apa-apa, tapi sama Tuhan ada kekekalan. Itu yang penting itu, ya. Jadi selesai ya perkenalan saya. Lanjut, nanti kita ketemu di luar ya, Bu. Kita makan-makan, Bu. Saya suka kuliner. Sama Pak Pendeta, Pak sini Pak, masih makan. Oh, kayak gaya Tuhan Yesus ya. Mana Tuhan Yesus coba, Sakius turun kau, aku makan di rumah kau. Nah itu gaya Bu Seli kayak gitu. Selalu mau ketemu Bapak Yakub juga gitu, Pak makan dulu Pak, temani saya. Jadi Maria dia, wah dia belum isi perut nih. Pak Yakub ketemu sama saya, jumpa. Akhirnya pertemuan itu mendapatkan berkat. Kita bersatu, bukan bersaing, tapi kita bersatu mengisi. Hamba Tuhan satu, hamba Tuhan satu, itu yang penting. Hamba Tuhan tuh nggak ada yang terbaik, semua terbaik, tapi Tuhan kasih porsi masing-masing. Amin. Luar biasa. Buka kok firmannya dulu dong. Buka Alkitab. Kalau nggak ada buka Alkitab, baca Alkitab di sini aja ya. Kalau Bu Seli selalu Alkitab. Ini firmannya hari ini. Kegagalan menemukan hikmat. Nih pengkhotbahnya coba dibuka. Pengkhotbah 7 ya. Nah ini, siapa yang mau baca nih buat kita? Yang keras dong. Karena versi saya nih saling berbagi, bukan Bu Seli aja ada bagian. Baca, halo ibu-ibu, baca yang keras. Tadi ibu mau tanya siapa nama saya, sekarang sebut, sekarang ibu baca. Ibu ini ya iya, siapa namanya itu? Berdiri. Harus keras ya. Pengkhotbah berapa tadi itu? Pengkhotbah 7 ayat. Pengkhotbah 7 ayat 7 begini firman Tuhan. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Amin. Sampai ke berapa tadi? 1 ayat ya. Saya keraskan kembali bacanya. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Nah, apa itu? Next, saya jelaskan pakai PowerPoint Bapak Ibu. Ini gaya saya, harus satu-satu sistematis. Seperti Tuhan Yesus kan, sistematis dia pakai, saya juga ikut juga gaya dia. Next, Bapak Ibu percepat. Gimana itu? Nanti aku ganti laptopnya ya. Amin. Ganti laptopnya lelet. Ini nih. Kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Amin. Amin. Ini gagal loh. Saudara tahu nggak orang gagal itu gimana sih? Nah ini saya pakai definisinya dulu nih. Nah bahasa dalamnya sekolah teologi begini. Apa maksudnya ini hikmat? Hikmat dalam bahasa Inggrisnya wisdom, yaitu pengertian, pemahaman mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai dengan pengertian tersebut.
Ini kita ambil di jalan namanya hikmat. Jadi hikmat itu menghasilkan kemampuan. Itu hikmat. Kalau saudara tidak tahu menghasilkan kemampuan, jangan jadi pendeta. Jadi pendeta pejabat bukan main-main loh. Hikmat Tuhan dipakai, bukan hikmat dunia. Nah, ini bisa kaitannya, buka dulu Amsal 8:12. Ini definisinya hikmat. Mengenai orang, mengenai kejadian. Ayatnya ada, saya pegang satu ayat aja. Amsal 8:12. Kesemuanya ini telah kuuji. Nah, untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat. Bentar dulu. Baca dulu bos, bentar. Mana? Aku ya ini ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Nah, cerdas kan? Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Itu hikmat. Kaitannya Amsal 8:12 tadi ya. Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Makanya kalau jadi orang tuh jangan tolol. Gitu. Maaf Pak Pendeta, saya begini gaya-gaya abri aja ya di lapas begini. Saya bilang cerdas. Anak Tuhan tuh cerdas-cerdas. Anak Tuhan tuh pinter-pinter. Amin. Tapi karena kita yang bodoh, nah ambil lanjut, next. Jadinya apa? Gagal kita. Pentium berapa ini? Aku gantilah nanti tuh. Ini ada 3 hal tentang kegagalan. Nah, 3 hal ini tentang kegagalannya. Kegagalan membuat itu kita kuat. Nah, kalau kita gagal tuh pasti ada kuatnya dulu ya. Diproses Tuhan kan. Nah, seorang ibu nih punya anak. Dia gagal membesarkan anaknya. Nah, anak ini bilang gini, Mama nih gue begini-begini. Gaya mama tidak pernah memberikan nasihat apa semua. Mama gagal loh jadi ibu. Gak juga. Memang diproses seorang ibu tuh gak bisa sembarangan. Seorang ibu itu perlu namanya ya belajar mendidik anak, membesarkan anak. Dan kegagalan ini membuat dia kuat. Nah, kalau udah gagal, sudah tidak kuat, bagaimana untuk Tuhan memproses besar? Satu hal kecil Tuhan bilang apa perkara kecil, kita bisa membersihkan atau membereskan. Tuhan memberikan lagi perkara-perkara yang besar. Nah ini, kegagalan ini jangan khawatir saudara atau bapak ibu. Jangan perlu khawatir, di atasnya saya kasih contoh itu. Kegagalan itu membuat kita kuat. Jadi kalau hari ini kita gagal, mungkin jangan gagal bayar utang ya, itu salah itu. Tuhan ajar namanya. Kok yang utang kok Tuhan yang suruh minta-minta sama Tuhan. Ini salah saya apa ya? Kegagalan juga, jangan kegagalan cara pilih cewek atau cowok. Siapa itu yang jomblo itu? Gitu di belakang tuh diam-diam sudah. Jangan salahkan Tuhan, milih, akhirnya usia sudah blak 50 baru terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih apa kok? Sedikit kelakar ya Bapak Ibu. Capek loh kita ini terus-terus. Saya ini orangnya militer. Bahasa saya itu keras-keras juga di lapas-lapas semua pada bahasanya ya kasar-kasar orang lapas itu Bapak Ibu. Kadang-kadang saya bilang apa? Kau ini macam-macam, kau keluar nanti ketemu sama Bu Seli. Nah itu gaya-gaya saya seperti itu, tapi sekarang saya pakai lelucon ya. Nah ini kegagalan membuat kita kuat. Jangan kita khawatir, ada Tuhan di situ. Amen. Kita hadirkan Tuhan dulu. Jangan hadirkan bapak ibu, nenek moyang. Hadirkan Tuhan. Kalau sudah hadirkan Tuhan, ada kemenangan nggak? Ada. Ujung-ujungnya kita menang. Ini ada hal tentang kegagalan. Yang kedua, kegagalan menciptakan pilihan baru. Amin. Yes. Kalau bilang dulu nih, contoh gereja tutup, Tuhan bilang apa? Kau tutup, aku buka di sini. Nah, benar nggak? Amin dah. Yes. Jangan takut sama Tuhan. Belum main-main sama Bapa di surga. Kalau Bapak bilang apa? Kau tutup 9 pintu, 1 pintu buat anakku. Itu kegagalan menciptakan pilihan baru. Jadi jangan pilihan baru dengan suami atau istri diganti ya. Itu bahaya Bapak ini. Ini firman jangan dikaitkan dengan asmara. Baru bilang apa? Bukan Galita, bukan di lampu kau. Ujung-ujungnya pendeta memberkati orang zina. Kurang ajar itu nama pendeta ya. Nggak bisa itu. Kalau sama Bu Seli mau berkati, periksa dulu riwayatnya dia dulu.
sudah punya suami atau istri. Kalau dia masih single, Ibu Seli mau, itu berkah. Amin. Nah, kalau sudah punya bojo, menikah di atas kotoran, penyakit dalam, datang mau ke sini lagi, lu salah siapa salah ya. Ikut iblis nggak enak Bapak Ibu. Makanya ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kegagalan itu menciptakan pilihan baru. Satu rusak, satu diganti, satu rusak diganti, terus. Akhirnya kita mendapatkan kemenangan. Haleluya. Yes. Kegagalan juga ini ada 3 hal. Melatih kesabaran. Nah ini Bapak Heber ini kadang-kadang gagal dia melatih kesabaran ini. Sabar dikit kenapa? Sama wanita aja datang dia bilang I love you langsung iya oke. Jadi lagi. Ini kenyataan. Akhirnya dia apa? Terjerumus dalam dosa. Ujung-ujungnya minta hamba Tuhan, Bu, tolong doakan aku, Bu. Ini yang salah. Kenapa? Aku baru kenal wanita tuh cantik, belum mulai. Ternyata iblis, Bu. Salah lu, saya bilang begitu. Makanya kegagalan tuh melatih sabar. Baru dia putus cinta, dia lari ke lain lagi. Lari lagi ke sana, lari ke sini. Akhirnya apa? Dia tebar pesona. Iblis bilang apa? Gua song lu, song, tau gak song? Disong lah dia itu sama si iblis. Akhirnya apa? Tidak sabar. Sabar dulu. Bukan hari ini kita bersama Tuhan ya, tapi kita bersama malaikat Tuhan juga. Amin. Kalau udah malaikat Tuhan bicara nih bukan main-main. Dia berada di sini nih, sekitar kita nih. Saya akan datangkan banyak hal. Hari ini ada mujizat Tuhan. Hari ini ada banyak anak-anak Tuhan diselamatkan, dibebaskan. Yes. Nah itu hati-hati, bukan kegagalan dulu. Kita jangan takut. Apalagi ibu-ibu nih, gagalnya apa? Dompet aku habis, Bu, uangnya. Dompet aku tidak dapat uang dari jatah suami. Ya salah siapa ya enggak? Nah ini kegagalan melatih kesabaran. Kalau sudah sabar, kita akan mendapatkan terus masalah jadi kecil. Masalah biarpun besar kecil jadinya karena kita dilatih sabar. Ah ini nih sama kayak Pak Pendeta, lihat sabar dia. Aku lihat Bapak, kalau aku menjadi gembala mungkin pada lari semua. Kenapa begitu Bu Seli? Aku gak sabar Pak, aku lihat setan langsung sikat aja Pak. Aduh Bu Seli, ini Bu Seli ini ekstrim banget loh, radikal banget. Emang gue pikirin, yang gaya saya begini Pak. Saya kulihat iblis tuh gemes sekali. Anak tim di sana dari Surabaya ke rumah saya. Kok setan masuk ke rumah saya ini kurang ajar ya kok pelepasan. Bu, aku datang untuk melayani Bu, bukan kasihan mereka datang ke rumah saya. Sekarang ada ya tim kita ya di sana ya. Dari Bapak siapa? Nesak dan teman-temannya tim-tim di sana. Dia sudah datang berkunjung ke rumah saya di Bali. Dan puji Tuhan, saya banyak temukan banyak setannya Pak. Yes. Maka perang-perang tuh sebagai aku bingung-bingung. Ini ibu ini gila nih. Apa-apa setan? Iya bener Pak. Saya bongkar lagi. Orang lewat dia uji saya lagi. Di mana di Jawa Mariut? Itu orang begini. Bener juga ya, bener juga. Kenapa? Itulah setan. Setan itu berbagai macam cara. Setan itu modelnya seperti malaikat terang. Hai, I love you kakak. I love you. Aku beli itu narkoba ya. Ujung-ujungnya betulan lagi kok cari. Jadi kegagalan itu melatih kesabaran. Next. Nah, ini udah jelas ya. Mengapa anak Tuhan gagal menemukan hikmah? Tadi kita di awal bilang kalau kita anak Tuhan yang cerdas. Kenapa dia gagal? Kenapa anak Tuhan itu gagal? Dia dosa, saudara. Dosa itu penghalang berkat. Kalau saudara lihat sekarang anak-anak Tuhan dalam dosa apa aja? Zina itu paling berat, saudara. Zina itu paling berat. Hamba Tuhan apalagi, aduh saya bukan apa-apa ya. Saya menemukan banyak sekali di lapas-lapas hamba Tuhan yang berdiri di atas mimbar. Dia mengotori mimbar, saudara. Dia mengotori mimbar Tuhan. Saya menemukan di Batam juga. Hamba Tuhan 30 tahun. Bu Pendeta tolong saya 30 tahun kasih makan orang. Saya bilang sama dia, Bapak Pendeta, apakah Tuhan kenal Bapak?
Apakah Bapak, Tuhan lihat Bapak? Kalau Bapak sudah tahu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dosa yang Bapak lakukan adalah dosa penglihatan. Dari penglihatan masuklah ke hati, dari hati masuk diolah dengan pikiran, pikiran menghancurkan. Akibatnya apa? Menghasilkan dosa. Kalau sudah terikat, itu sulit terbuka, sulitnya minta ampun. Butuh namanya Yesus, butuh Dia, cari Dia. Tuhan, aku mau dilepaskan, aku butuh Engkau Tuhan, Roh-Mu Tuhan Yesus berikan, supaya menyala-nyala dalam hidupku, dan aku bertobat. Jangan tobat kumat, ya iya aja lagi, besok-besok aku ketemu lagi di lapas, residivis itu namanya berulang-ulang, Tuhan juga capek, dibiarkan. Kata dibiarkan inilah yang membahayakan hidup kita, ya kan? Amin. Nah ini kalau kita menghadapi penghalang-penghalang berkat, yaitu apa? Dosa, tolong dilepas Bapak Ibu. Saya kasih tahu saudara ya, sampai detik hari ini, perjumpaan saya dengan Bapak Michael dan saudara dan ibu juga bukan suatu kebetulan, tapi memang rancangan Tuhan. Sudah saatnya akhir zaman. Akhirnya sudah Tuhan bilang apa? Sudah capek kulihat kau di lapas saja, sekarang kau pelayanan di umum lah. Tuhan, aku seperti ini bagaimana? Apakah jemaat mau terima? Kau terima nggak terima? Kau tugasmu di situ, bagian aku nanti. Tuhan begitu. Jadi jangan sampai kesempatan dalam pelayanan ini jangan diabaikan saudara, karena tidak ada kesempatan kedua, tidak ada penyaliban kedua. Hanya Tuhan sekali menyalibkan dirinya untuk kita. Amin. Lanjut. Ini, mengapa anak Tuhan gagal menemukan hikmat? Karena proses iman. Loh, kok bisa begitu Bu Seli? Saya tanya, nabi-nabi, Nabi Ayub, Nabi apa lagi? Nabi Daud, Musa, semua tidak seinstan. Ada yang 15 tahun Bapak ya, 10 tahun, 7 tahun diproses Tuhan. Kalau sudah diproses Tuhan itu sabar. Makanya kecenderungan tuh orang-orang anak-anak Tuhan itu bebal. Makanya saya sebut apa? Mengapa anak Tuhan gagal? Karena proses iman dia bebal. Hingga apa? Diperbudak iblis. Saya sampai tingkatan pelayanan saya besar, saya diuji Tuhan banyak hal. Pada saat saya mengatakan, Tuhan, Engkau proses saya, silakan, saya siap Engkau proses itu. Biar Roh Kudus yang bongkar saudara, apa yang tidak berkenan. Sabar, karena diproses oleh Tuhan, ada ujung-ujungnya menang saudara. Percaya, itu yang terjadi pada Daud. Makanya Tuhan bilang apa? Kau Daud, kau bikin malu aku aja. Begitu kayak timurin Tuhan ya, kalau Tuhan yang kayak timurin, kau bikin malu aja aku kau. Kau ini bikin aku tak lagi mau turun, aku pakai kau punya keturunan itu. Kau bersihkan diri kau dulu. Begitu Mbak Daud kan, Daud sembunyi-sembunyi nih. Dia lihat itu suami istri orang, aku curi itu istri orang, pakai dia. Tuhan marah nggak? Marah. Tapi Tuhan itu baik. Kalau semasi kita ditempeleng, jangan sampai tampias. Kalau sudah tempeleng, tampias bahaya. Tempeleng aja Tuhan, aku nggak apa-apa. Karena seperti Daud, saat dia ditempeleng sama Tuhan, dia menerima berkat Tuhan. Dia tahu itu jalan yang terbaik. Akhirnya dilepaskan semua hukuman yang ada dalam dirinya, dosa-dosa zinanya dilepaskan, dan dia mau terima mau terima Yesus, mau terima Tuhan. Dia bilang apa? Aku malu, sampai dia taruhkan apa? Wanita ya di pangkuannya ya, si Daud itu. Ini Tuhan uji lagi. Wah, ujian Tuhan ngeri-ngeri loh. Silakan, itu ada wanita cantik usia 12 tahun di pangkuannya, wanita gadis, sampai diejek-ejek dia. Apa kau tidak senang ini? Ini wanita cantik lah. Ini masih perawan. Wah, dia bilang apa? No, saya nggak mau lagi. Nah itu caranya. Anak-anak Tuhan kalau diproses Tuhan, jangan sampai bebal. Apalagi ditunggangi iblis. Tunggangin iblis itu lebih berat lagi saudara. Sampai ujung-ujungnya saudara akan masuk lapas. Penjara tuh ngeri. Saya lihat di proses penjara itu. Masuk pertama kali divonis, dia masuk dalam rutan dulu ya. Masuk rutan dulu nih, belum masuk ke tahap yang selama-lamanya atau dihukum SH seumur hidup. Dimasuk dulu dia, diproses dulu. Satu Mr. A misalnya, Agus, dia mengenai masalah pembunuhan. Dia lakukan bunuh dulu nih. Tuhan bilang apa? Oh ini anakku nih, aku proses dia nih. Tunggu ya. Dipanggil lah itu polisi kan, Intel, polisi semua dipanggil. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan pakai FBI, kepolisian, Intel, ketemukan ini si Agus ini. Ketemu Agus, belum ketemu hamba Tuhan kan? Belum. Nah masih keras nih si Agus ini. Ini yang saya bilang ditunggangi iblis.
Akhirnya masuk dia ke rutan. Di rutan 2 minggu dia berdiri, saudara. Nggak ada yang, nggak boleh tidur, nggak boleh, atau duduk nggak boleh. Itu di rutan Batam. Itu paling sadis itu. Itu nerakanya orang-orang napi di situ. Berdiri dia 2 minggu itu. Makan cuma ke toilet sebentar, depannya toilet dia harus sedikit dia jatuh, pukul. Ngeri masuk penjara, saudara. Jangan sampai, jaga nama baik kita. Mau apapun kita tetap serahkan ke Tuhan. Sebab apa? Sudah dicambuk sama sipir-sipir itu sampai kaki kita bisa luka, biru-biru, membusuk. Dia berdiri di atas itu. Di depannya hukuman yang 2 minggu itu, hukuman maut namanya. Kalau berhasil 2 minggu selamat. Karena kadang ada yang meninggal, saudara. Itu sudah nggak ada hak asasi manusianya, sudah hilang. Mau dicambuk, mau diapa, terserah. Kita nggak tahu di situ, dan saya selidiki sebagai hamba Tuhan. Saya sedih. Saya bilang, Tuhan, begini kejamnya mereka menghukum anak-anakmu. Akhirnya mereka masuk ke rutan, ketemu hamba Tuhan, lalu mereka berproses di sana. Setelah diproses sama Tuhan dengan cara apa? Buat janji dulu sama Tuhan. Saya katakan demikian dengan keluarga bapak yang membunuh istrinya bersama rekan-rekannya. Harusnya dihukum sampai 15 tahun, saudara. Tapi saya bilang apa? Kalau engkau janji sama Tuhan, engkau mau melayani dia, kau mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan, tunjukkan bahwa kamu taat pada Tuhan. Baik, Bu. Akhirnya 5 orang maju ke depan. Saya doakan satu. Lalu apa yang terjadi? Sebelum dia masuk ke dalam tingkat yang MA atau Mahkamah Agungnya sudah selesai, sudah pemutusan, mereka dapat mujizat, saudara. Akhirnya pada saat dipanggil nama tersebut, 5 orang tersebut, dan heboh seluruh Batam, harusnya dihukum 15 tahun jadi 1,6 tahun. Ini saya sedih sekali. Saya bilang, kau janji sama Tuhan ya. Ya Bu, hukuman saya lagi 2 bulan lagi, Bu, saya keluar. Coba bayangkan, ada mujizat di sana yang Tuhan berikan. Makanya jangan bebal, jangan ditunggangin iblis. Saya mengalami di dalam pelayanan saya, banyak orang anak-anak Tuhan itu cerdas-cerdas, tapi karena tolol, bodoh, karena dia mendapatkan dosa-dosanya hingga menghalangi berkat-berkat Tuhan, akhirnya dia tidak bisa mendapatkan proses iman. Dia menunggu proses iman terlalu, aduh Tuhan, aku terlalu lama, itu hak Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan datang, makanya sedialah seperti gadis-gadis bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis bijaksana bagaimana? Kalau saudara baca di Alkitab, bagaimana gadis bijaksana menyiapkan minyaknya, tunggu kedatangan pengantinnya. Itu kayak kita begitu. Jangan bodoh leha-leha. Dalam nama Yesus saja aku percaya Yesus itu pasti dia akan bantu saya. Kok enak sekali Tuhan bilang apa? Kau masuk ke rumahku, aku punya rumah ini, surgaku. Ada perjanjian, sama kita punya rumah, ke rumah Cerica. Orang mau masuk dengan orang mabuk, terima gak Cik? Gak terima kan? Sama kayak Tuhan Yesus, dia punya rumah loh. Dia punya aturan. Dia membuat namanya apa? Pengadilan surga. Makanya dia datang ke dunia. Kalau dia sudah datang ke dunia, tujuannya apa? Nah, aku tebus kau nak, karena aku yang buat itu. Karena dia adalah Allah perjanjian. Dia datang itu, dia kasih tahu bagaimana neraka itu. Anak-anak Tuhan itu taunya apa? Enak-enak dewe, pemalas, tiba-tiba tahun 2022 sudah kumis, jenggot semua, masih berdosa aja itu. Lanjut, pemikiran dunia. Pemikiran dunia itu apa aja, saudara? Dunia itu hebat, menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Kenapa? Ujung-ujungnya binasa. Ini dunia. Anak-anak Tuhan semua nih, nanti kalau Tuhan berkenan, kita adakan KKR besar-besaran, mau pengangkatan, kau tidak akan pegang itu baju kau semua, terbang semua sama Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada apa-apa itu. Karena ini sekarang saya misi misi pelayanan pelepasan adalah pendeta akhir zaman. Akhir zaman Tuhan sudah mau tarik semua anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mau diubah, proses sekarang. Tuhan minta proses. Makanya saya bilang Bapak Beni, tolong itu buka itu sekolah SD semua. Saya mau rampas anak-anak Tuhan di sana. Karena dari kecil saya lihat mereka terhimpit dengan iblis. Dari kecil diproses. Lama-lama dia besar, iblis tangkap hasil renda-rendanya dia itu dari penjahat. Tuhan bilang apa? Pada saat saya dihabiskan tanggal 26 Desember kemarin, saudara, saya mendapatkan penglihatan.
bagaimana Tuhan memakai tangan saya memukul bumi ini hingga pecah semua. Artinya kau pegang itu kuasaku, kau rampas anak-anakku, dan buka semua sekolah-sekolah di Indonesia. Saya mau rampas, saya mau kasih api di sana. Dari kecil mereka dititis oleh iblis. Jangan sampai kita datang ke lapas-lapas sudah jadi santapan iblis. Mari dari kecil, Bapak Pendeta, tolong bantu saya. Bukakan itu sekolah-sekolah, ketemu dengan kepala sekolah dan guru agama di sana. Hamba Tuhan mau datang, mau doa saja. Saya mau doakan anak-anak Tuhan. Karena di situ ada namanya Tuhan. Kasih mereka api. Dia bawa lilin itu pulang ke rumah. Di situ menyinari keluarganya. Saudara, ini segininya Tuhan sayang kita. Sudah capek dia lihat. Kau lihat Sally, banyak pendeta-pendeta semua mengkhianati aku. Banyak pendeta-pendeta mengambil anak-anak Tuhan, uang, aset, mereka pergi jalan-jalan. Hamba Tuhan mana yang seperti saya, Bapak Ibu? Saya berikan semua. Saya tahu Tuhan ada besar, saya punya berkat yang besar, dan ada harta saya Tuhan titipkan di situ. Nah, hartamu tidak akan habis. Nah, ku berikan, semakin kau beri, ku berikan lagi. Sampai ku bilang begini, Tuhan, kapan aku punya saldo nol? Tak ada. Itu namanya hamba Tuhan yang diberkati. Tidak hitung-hitung sama Tuhan. Amin. Kalau saudara hitung-hitung sama Tuhan, urusan dengan Tuhan, bukan hamba Tuhan ya. Ini betul nih. Semakin saya memberi, ku gak habis-habis ini duit gua. Orang lain hitung dulu ya, aku simpan dulu 1.000 aja ku taruh. Makanya di sana di gereja-gereja semua gambar pedang, Bapak Ibu. Kok babat gambar pedang tuh kan? Makanya gak ada gambar wanita cantik tuh. Coba dari angka 100 sampai 50 tuh anak wanita semua, karena wanita suka duit. Kalau ada gambar pedang tuh laki-laki itu yang kirim dulu. Oh, gaji 1 juta dia kasih angka pedang, Tuhan gak apa. Ini gimana ini? Akhirnya pendeta mau curi juga gak bisa. Ah, sayang ini uang parkir ini. Lanjut. Setelah pemikiran dunia kita diambil sama iblis, kita ditunggangi, mamon masuk, saudara. Apapun dikomersilkan, apapun ini dikomersilkan. Nanti di ujung-ujungnya, oh ini ada pendanaan bazar, ini semua jadi apa? Tugas hamba Tuhan lupa menyelamatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa menjerit. Entar dulu ibu, kok menangis saja, tapi perpuluhan dulu dong. Akhirnya bilang apa? Utang dulu aku perpuluhan ya hamba Tuhan. Begini menangis. Fotonya apa? Bisa-bisa aja gorok orang hanya untuk perpuluhan. Bahaya toh. Ini namanya pemikiran dunia. Bahaya ini. Hapus supaya tidak menjadikan kita gagal. Karena itulah banyak orang hamba Tuhan gagal menemukan hikmat, karena dia proses seperti ini. Mikirkannya dunia, bukan mikirkan jiwa. Hamba Tuhan coba lihat itu ibu-ibu itu menangis dia. Kok kenapa menangis ibu? Saya bilang begitu waktu itu. Di mana itu ibu, siapa itu? Tuhan bilang apa? Perintahkan dia, bantu dia. Malah kita memberi. Nah itu enaknya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan yang diberkati dulu baru bisa memberi. Kalau nggak diberkati tunggu, proses dulu kan. Nah ini pemikiran dunia. Hati-hati saudara. Pahaman itu. Jangan sampai saudara mengalami pemikiran duniawi menghalang berkat-berkat anak Tuhan. Jangan sampai. Karena iblis menunggangi mamon ini paling berat ini. Dunia mamon ini apalagi di Chinese. Maaf aja itu. Itu tentang mamon yang besar itu di Chinese itu saya udah injek itu. Daerah Guangzhou waktu itu. Itu duit aja melulu. Saya pernah mau tembak sampai ke India. Saya 3 kali saudara ke India. Saya pergi ke Dubai, saya lihat Dubai juga. Dari ini injak Dubai, saya injak Thailand. Anak-anak Tuhan gak ada di situ. Kosong. Kenapa? Gereja yang banyak uangnya, gereja yang banyak perpuluhannya, tapi jiwa kering, saudara. Akhirnya mereka apa? Malas gereja, nggak diperhatikan jiwanya. Akhirnya itu mamon lah yang menunggangi semuanya. Ini berbahaya kalau gereja mamon. Saya bilang sama Bapak Pendeta, mau di pasar Senggol kek, atau di daerah pasar yang nggak bagus, atau di daerah ini, saya mau datang mau apa? Tuhan mau di situ mau apa? Bukan masalah gedungnya, saudara. Iman kita sama Yesus. Amin. Nah, ini terakhir nih, tentang mengapa anak Tuhan gagal menemukan hikmat. Amarah, saudara. Coba dibuka dulu. Amarah itu apa aja? Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayatnya yang ke-8.
Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Nah, kalau orang dalam kejahatan itu, saya periksa dari secara steril di lapas-lapas, pertama-tama dia marah. Marah itu akan digiring oleh iblis hingga masuk ke dalam kejahatan. Nah, apalagi kalau orang Kupang kalau marah, binatang semua keluar, kebun binatang keluar semua. Apapun dia ngomong, wanita cantik dibilang, sudahlah, itu bahasa-bahasanya orang-orang Kupang tuh memang. Maaf ya, saya orang Kupang soalnya Bapak Ibu, orang bapak saya ya, ibu saya Kediri Jawa Timur. Jadi bahasa itu periksa baik-baik. Amarah boleh, Tuhan bilang apa kan? Boleh amarah tapi sebelum matahari terbenam. Marah tapi itu kebaikan, saudara. Marah-marah, HP dilempar. Si HP ngomong apa? Kok gua yang sampah ya? Apalagi orang-orang kalau udah rumah tangga, bahasa itu sudah jangan ngomong lah. Itu kalau udah marah keluar. Nah ini, berhentilah marah. Itu kata Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hatimu. Ya kan, panas hati, jangan marah itu hanya membawa. Jangan, kata jangan itu tuh, dengar baik-baik ibu, bapak-bapak, apalagi ibu tuh. Kalau sudah nggak ada pejabat dan jangan lakukan aja. Yang penting gua perlu duit, yang penting gua begini. Nah ini kata jangan ini. Jangan ikuti. Marah membawa, menghantar kita kejahatan. Kejahatan berbagai cara. Kejahatan yang dipakai oleh iblis, dia menggunakan sistematis dulu. Nah iblis itu renda-renda kita. Marah dulu dipegang itu. Makanya saya bilang apa? Roh amarahmu buang sayang. Karena saya jemput saudara kita, tolong buang amarahmu. Karena kalau sudah amarah kita dikuasai, kita jadi bodoh. Makanya jangan sampai kegagalan kita menemukan hikmat Tuhan karena kita marah. Karena marah mau masuk Roh Kudus bagaimana? Roh itu apa sih? Buah-buah roh, ya kan? Sabaran, terus murah hati. Ada buah-buahnya itu. Gak ada kata marah dulu ya baru kau dapat buah kesabaran. Gak ada. Kesabaran itu diubah tuh dari apa? Tidak marah. Kalau sudah kata marah ini berbahaya saudara. Itu menyimpan apalagi dendam. Next. Nah ini yang terakhir ya. Setelah kita gagal, kita tidak melakukan semuanya itu, kita berhasil dalam hikmat. Keberhasilannya apa aja dalam hikmat itu? Tadi kan ngomongnya gagal terus kan. Pasti ada keberhasilan kok setelah kita melewati jangan marah, jangan apa semua. Nah, kita memperoleh hikmat Tuhan. Nah, hikmat Tuhan diberikan kalau kita tidak marah, tidak menyimpang, kita diproses panjang sama Tuhan, kita memperoleh hikmat Tuhan. Di Amsal, coba dibuka Amsalnya. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan. Nah ini setelah kita mendapat ini kan kita melawan ini. Roh kita sudah milik Tuhan kan. Nah kalau kita mengalami ini, penguasa melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat. Nah roh jahat kayak model gimana Ibu Seli? Kalau sudah orang tidak melakukan apa yang Tuhan berikan. Misalnya gini, kamu jangan marah, kamu jangan. Kalau kamu melakukan berarti melanggar. Kamu mau mengusir setan bagaimana? Kamu mau mengusir ke penghulu-penghulu dunia yang gelap ini bagaimana? Iblis itu kalau ada nada marah itu dia dia suka. Kalau Roh Kudus nggak suka. Coba buktikan. Kalau kita mengalami amarah, kita mengusir setan nggak bisa saudara. Harus lemah lembut. Karena apa? Di Efesus 6 ayat 12 adalah setelah kita mengalami proses sama Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami hikmat Tuhan, kita bisa melawan ini saudara. Iblis-iblis itu. Lawan iblis dengan iman. Lawan iblis dengan kesabaran. Sabar dulu. Iblis itu tidak bisa, itu namanya awal mula iblis itu tidak ada namanya iblis marah-marah dia. Dia relax dia dulu, ujung-ujungnya binasa. Dia tenang. Tapi lihat orang marah, dia lihat, oh ini marah ya, dia adu dia. Ini Ibu Agus sama Ibu Sinta maki-makian. Iblis senang itu. Itu paling suka iblis. Kenapa? Kalau sudah marah, orang mau datang dalam menghancurkan kuasa-kuasa gelap, iblis mental. Makanya tenang dulu.
Tidak boleh marah. Kalau sudah marah, hikmat tidak ada, saudara. Hikmat tidak masuk. Makanya permulaan hikmat adalah di sini nih, otak kita nih harus teduh. Kalau tidak teduh, bagaimana kita menghancurkan iblis-iblis? Makanya kalau Ibu Seri marah tuh bukan marah, karena lihat iblis itu capek. Iblis itu suka menakodai kita, anak-anak Tuhan, di setel-setel otak kita ini. Dia punya signalnya tuh, ini nanti sebentar, dihancurkan ini sebentar, terus dan terus. Makanya iblis itu tidak bisa diem. Dia tahu kelemahan saudara, tapi kita tidak tahu kelemahannya. Dia hanya baca firman. Saya katakan demikian. Kalau sudah baca firman, kalah tuh iblis. Makanya kalau mau marah, cepat-cepat ke kamar berdoa, buka firman, supaya kita bisa menghancurkan ini roh jahat ini. Next. Ini, setelah kita berhasil dalam hikmat, kita melakukan kehendak Bapa di surga, kita mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang kita ajak dong ngobrol. Tuntunan Roh Kudus ini, kalau sudah ada Roh Kudus, tadi Bapak Pendeta bilang rohnya yang bersorak gembira, kita memuji Tuhan dengan roh. Kita lihat roh itu gak bagaimana, ya lihat dari orangnya. Kalau dia suka cita, pasti tuntunan Roh Kudus. Kalau udah ada Roh Kudus, saudara, bayangkan, saudara bisa menaklukkan dunia. Amin. Tuntunan Roh Kudus dulu dong. Jangan hamba Tuhan pinter aja berdeklamasi, pinter dia baca firman, pinter menyampaikan, tapi gak ada tuntunan Roh Kudus, nol. Orang Farisi itu jago dia. Yang Bapak bisa waktu itu sampaikan di Joy Marriott, raginya apa ya? Raginya itu, ragi orang Farisi, ngeri. Dia jago ngomong, tapi kelakuannya biadab. Gak mau dia, hanya dia tahu saya pakai jubah, saya ikut Yesus, ikut Tuhan, dia ikuti firman Tuhan, dia semua, tapi gak ada roh Tuhan. Tuntunan roh itu penting. Kalau sudah ada tuntunan roh, apapun saudara taklukkan dunia ini. Percaya saya taklukkan iblis-iblis itu karena Tuhan Yesus tuntun saya dalam roh. Kalau tidak ada roh Tuhan, tidak bisa saya seperti ini, saudara. Mari kita lihat Roh Kudus ini, jangan dukakan. Makanya dibilang apa? Tubuh kita ini, saudara, ada roh Tuhan. Nah, kita berzina, kan dia nangis. Anak-anak Tuhan tuh janganlah melakukan seperti itu. Sudah kotor tubuh kita, nah, gak ada roh Tuhan di situ. Bagaimana mau tuntun? Jadi roh setan di situ yang nuntun. Ujung-ujungnya udahlah, kau stres, pergilah kau ke bar, kau pergilah curi itu orang punya uang, kita narkoba sama-sama. Itu begitu. Maka ya minta tuntunan roh Tuhan. Kalau sudah dituntun oleh roh Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Aku akan memberikan rohku kepadamu. Kalau dia tidak berangkat, bagaimana roh Tuhan mau turun kan? Dia harus berangkat dulu ke surganya, baru Roh Kudus diturunkan lewat Pentakosta itu. Kalau sudah ada roh Tuhan, mau apapun iblis mau datang, bingung dia. Kok ada api nih? Kok ada terang ini Ibu Sari? Aku gak berani untuk ya Bu ya. Ibu Sari beri hikmat, membantu orang-orang, ya begitu. Makanya minta tuntunan Roh Kudus. Yang ketiga adalah yang terakhir, kemerdekaan dan kemenangan dalam roh yang berdampak bagi sekitar kita. Berdampak dulu dong. Makanya orang kalau sudah berdampak dikejar dan dibenci sama orang yang tidak berdampak. Kalau kita berdampak, coba kita kerahkan, kayak saya punya iman. Tenang aja Pak, penghabisan penuhin aja itu. Tidak ada itu berani itu Satgasnya kabur, saudara. Kenapa? Ada Tuhan di situ. Maka saya bilang, kalau sudah ada Tuhan, kita berdampak bagi sekitar kita. Berdampak. Jadi kita ada kepenuhan roh di dalam diri kita. Kepenuhan roh itu kita minta, saudara. Kok goblok sekalian anak Tuhan itu. Gak dapat hikmat, udah gak dapat hikmat, banyak bicara, nol otaknya, bicara ngawur-ngawur. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dia salahkan hamba-hamba Tuhan. Kenapa? Itu dah. Kalau sudah dalam tuntunan roh, tidak ada namanya kehancuran. Pasti ujung-ujungnya ada kemenangan. Kalau di dalam tangan Tuhan kita dipegang, hidup kita seperti ini, berdampak bagi sekitar kita. Coba saudara-saudara ambil posisi kerja. Saudara bisa mengalami tuntunan dan kepenuhan roh. Saudara akan lihat, akan berdampak bagi teman-teman. Ini contohnya, kita tidak bisa bercuap-cuap. Mungkin hamba Tuhan bisa harus melakukan kesaksian-kesaksian khotbah. Tapi kalau kita tidak bisa khotbah, buatlah saksi hidup kita untuk berdampak. Setelah kita mendapatkan hikmat Tuhan, supaya kita tidak gagal,
supaya kita menemukan Tuhan, bagaimana prosesnya? Yaitu apa yang tadi dibilang, sabar, proses tadi yang saya sampaikan di awal. Proses Tuhan itu besar, ujung-ujungnya kita berdampak. Nah Tuhan mau lihat, Bu Shelly, kau ke KKR jangan di gedung. Saya minta sama Pak Pendeta, KKR saya tolong dibuatkan di luar outdoor. Kenapa? Supaya berdampak. Orang Indonesia tuh kepo-kepo, saudara. Siapa itu ya? Kenapa tuh jatuh itu? Aku pengen lihat. Datanglah dia situ kan. Bu, ada apa itu bu? Itu ada setannya di dalam. Oh, aku ngeri ya. Akhirnya dia belajar situ. Setelah dia melihat, Tuhan datang kan lewat dia, lewat penglihatan dulu. Setelah itu diubah. Jadi dia pengen belajar. Orang Kristen kenapa seperti itu ya? Dia buka firman, dia cari temannya orang Kristen, masuklah di dalam rumah Tuhan. Itu caranya. Makanya saya sebagai anak-anak Tuhan tidak suka saya membawa KKR di dalam ruangan. Kenapa? Saya ingin di luar. Kenapa? Karena di situ ada berdampak bagi orang-orang yang belum menerima Tuhan dan dia terima Tuhan Yesus. Jadi saudara sekalian, jadilah anak-anak Tuhan dalam kepenuhan roh. Sebab kepenuhan roh disitulah Tuhan akan memberikan dampak yang bagus, dampak yang benar-benar dalam keberhasilan hidup saudara. Dampaknya apa? Saudara mendapatkan berkat Tuhan, saudara mendapatkan dan mencicipi surganya yang kudus. Kata mencicipi, bagaimana enaknya di surga itu, saudara. Tuhan bilang apa? Jadilah seperti di bumi dan di surga. Firman Tuhan itu. Makanya cicipin dulu nih, ini surga Tuhan ini di dunia. Kau rasakan. Ini kau akan rasakan nanti kau bersama Tuhan di sana. Selama-lamanya saudara. Saudaranya kontrak di sini sama saya. Kontrak berapa tahun di bumi ini. Saudara bersama rohnya, bersama dia. Kita dihantar di rumah dia. Dia bilang apa? Aduh, Bapak Gembala luar biasa. Bapak Gembala begini bagusnya melayani Yesus dengan sukacita. Mari Bapak Gembala, kau ikut aturanku di bumi, sekarang kau masuk rumahku. Senang gak? Senang. Makanya contoh yang baik Bapak Gembala itu yang mengantar anak-anak Tuhan. Jadi ada upahnya. Tidak sia-sia melayani Yesus loh. Jangan salah, kalau sama Tuhan ada kepastian, sama iblis gak ada kepastian, saudara. Memang itu kerjanya dia. Dia tahu itu surga, itu iblis itu. Dia pernah di surga loh. Dia dibuang di bumi ini. Supaya dia bilang apa? Kau ikut sama aku di neraka. Dikasihlah dia. Jatuh cinta, putus cinta, ujung-ujungnya binasa. Dia kasih wanita yang cantik, laki-laki yang ganteng, hancur binasa. Kadang-kadang kita harus waspada. Kita minta tuntunan Tuhan. Tuhan, apakah dia layak? Apakah dia benar? Suami saya kelak. Minta tuntunan, jangan asal caplok aja. Setelah caplok buang, iblisnya tertawa, kok kotornya kok zina itu. Nanti urusannya sama Tuhan aja, pelepasan nanti itu sama Bu Shelly. Bu Shelly banyak pekerjaan. Kurang ajar bos, begitu kadang-kadang. Tidak hati-hati ya. Melayani Tuhan Yesus, melayani kita dari diri kita dulu. Dari diri kita baru kita bisa melangkah ke depan. Jangan sampai kita dibuai oleh si iblis. Karena iblis mempunyai gerakannya yang luar biasa, saudara. Saya pemahamnya sangat radikal untuk pelayanan ini. Karena kalau tidak kita lihat kunci surganya Tuhan, pasti kita hancur. Kenapa? Ini iblis punya celah-celahnya. Celah di kita jadi masuk, dia hancurin kita. Dia seperti kanker, saudara, iblis itu. Pelan-pelan dia membinasakan kita. Jadi akhir zaman ini, saudara, siap-siap sedia. Kapan Tuhan mau datang? Kapan Tuhan mau melihat, saudara? Sudah siap apa enggak ini? Ibu Lita sudah berdoa belum? Apakah Ibu Lita sudah mengalami sukacita Tuhan belum? Apakah benar-benar Ibu Lita melayani Yesus dengan sungguh-sungguh? Siap-siap aja. Waktunya Tuhan akan datang bagi kita. Amin. Luar biasa. Hari ini saya undang saudara-saudara untuk maju ke depan menerima urapan Tuhan. Yang mau didoakan silakan, tapi saya minta lagu pujian buat Tuhan. Silakan yang bagian tim depan. Setelah saya nanti pasan hari ini, kita masuk dalam doa syafaat. Siapapun boleh didoakan. Mungkin di sana ada tim yang lain untuk tulis namanya yang mau didoakan, karena besok saya ada pelayanan lagi sampai di Lapas Porong tanggal 5.
saya masuk ke lapas Porong, jadi next mungkin saya ke Batam lagi. Jadi hari ini siapa mau minta didoakan, catat Bapak, tolong Bapak Henry, nanti bantu siapa aja boleh. Misalnya Ibu Yati, Ibu siapa, tulis aja situ. Doakan ini, saya akan doakan dalam syafaat ini. Silakan siapa yang mau berdiri, maju ke depan dan menerima urapan Tuhan, silakan. Ini kesempatan untuk mendapatkan urapan Roh Kudus. Silakan Bapak Ibu yang mau maju. Ada lagi, cari-cari maju. Ada lagi, ayo, cepat. Ini dapat urapan Tuhan yang besar, saudara. Tuhan itu Allah yang ajaib, Dia memberikan kita banyak hal, mukjizat-mukjizat Tuhan. Dan buka hati saudara, menerima urapan Tuhan. Bagi ini saudara-saudara sekalian,
Talking sama Tuhan Yesus tahun ini bisa dilakukan Bapak Gembala. Tuhan Yesus tahun 2022 mujizat Tuhan terjadi bagi istri dan anak. Kita doakan buat Bapak kekasih kita. Siap? Kita mendoakan dia nanti ya. Tuhan Yesus berkuasa, terimalah urapan Tuhan, api Roh Kudus masuk. Dalam doa syafaat hari ini menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan.